Shalom Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita ketika hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh beribadah melalui YouTube channel dari GKPS Padang Bulan. Apa kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Kami tetap berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Tema ibadah kita pada hari ini adalah Injil yang memperbaharui. Mari melalui ibadah ini kiranya hati kita semakin diperbaharui dan semakin mencintai Tuhan. Kita akan memulai ibadah, Bapak Ibu, saudara-saudari diundang untuk berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita. Ia telah menjadi keselamatan kita. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab kami dan telah menjadi keselamatan bagi kami. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan adalah Allah kita, mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita, mari meninggikan namanya yang kudus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan, sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jika kepada kita ditanyakan, satu pribadi yang selalu setia menyertai hidup kita dalam segala hal, melewati detik-detik kehidupan kita satu minggu ini, siapakah yang akan kita jawab? Ya, benar sekali, Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi yang sangat mengasihi kita, melebihi dari yang kita ketahui. Karena itu, mari kita memuji Dia. Dialah Allah yang maha besar, Allah yang sangat terpuji, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dari segala alam
jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi yang telah menuntun kami dalam perjalanan hidup, kami mengaku bahwa sesungguhnya hidup kami sering diliputi oleh keraguan-raguan untuk berserah kepadamu. Kami terlalu banyak memikirkan dan memperhitungkan untung rugi. Karena itu kami merasakan semakin hari semakin menjauh dari kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah keraguan-raguan kami, kasihanilah kami. Oleh kecintaan kami atas diri kami sendiri dan pekerjaan kami tidak lagi berani menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Kami juga semakin menjauh dari sikap mempedulikan sesama, sebagaimana yang Kristus inginkan. Ya Bapa, ampunilah ketakutan kami, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai 2. Firman-Nya, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Saat kita terjerumus dalam dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kita berseru, dan Yesus menolong kita menjadi penyelamat bagi kita yang melepaskan belenggu dosa. Mari kita meresponi pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat pujian. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku. Pandanglah padanya, Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih yang telah mengangkat kita, kasih kudus.
Mari kita menyanyikan lagu ini dari ayatnya yang ketiga. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikat iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu, Berbahasa Indonesia, Minggu 31 Oktober 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang telah terlaksana dengan baik dan diikuti sebanyak 70 viewers. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, dan semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada sore ini adalah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan pada tanggal 7 November 2021 adalah Bapak Pendeta Maner Saragih. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara dan juga teman untuk beribadah bersama. Yang keenam, jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat mengirimkan topik doanya pada nomor yang tertera pada layar untuk kita doakan bersama-sama. Kami mengimbau agar seluruh jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah Warta Jemaat pada sore hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, Allah yang menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau.
Tuhan yang juga menyelamatkan kami dari keberdosaan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami layak, sehingga kami mampu dan sanggup ya Tuhan untuk datang kepadamu saat ini lewat ibadah ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang terus mengasihi kami dan tidak membiarkan kami untuk terus jatuh di dalam dosa kami. Tapi Allah yang begitu kasih kepada kami, memberikan kami kesempatan untuk kembali berbalik kepadamu ya Tuhan, Allah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami rasakan pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan, 1 minggu sudah kami lalui dan begitu banyak hal ya Bapa yang kami rasakan. Ada suka, ada duka, tapi lewat semuanya itu hanya satu yang kami naikkan saat ini, yaitu ucapan syukur. Karena Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami sehingga kami ada pada hari ini, pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu ini untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami, untuk makanan, minuman, pekerjaan, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, ketika lewat semuanya itu, kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang menyediakan semuanya bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini pun kami bersyukur ketika kami boleh beribadah, kendati pun kami beribadah dari tempat kami masing-masing melalui YouTube channel ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Karena itu kami percaya dimanapun saat ini kami berada, kasih Tuhan mempersatukan kami lewat ibadah ini. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan bagi ibadah kami pada saat ini. Tuhan, saat ini juga kami bersehati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada akan menaikkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang mendengarkan dan biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang Tuhan berikan sukacita lewat pertambahan usia sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati saudara-saudari kami, supaya lewat pertambahan usia, bertambah juga iman mereka kepadamu, bertambah juga hati yang mengasihi Engkau, dan bertambah juga ya Tuhan, hati yang terus rindu untuk melayani Engkau dalam setiap hal. Berikan umur panjang kepada saudara-saudari kami, berikan juga kebijaksanaan, berikan juga ya Bapa, hati yang terus takut akan Engkau, mengerjakan setiap kesempatan-kesempatan dalam hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam minggu ini dalam keadaan sakit ataupun pada saat ini ya Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah yang boleh menjamah mereka, berikanlah mereka kesembuhan lewat setiap obat yang mereka makan, bahkan lewat setiap pertolongan dari tim medis maupun keluarga yang mendampingi. Berikan sukacita ya Tuhan, supaya lewat sukacita itu mereka berpengharapan kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang ajaib. Engkau penyembuh bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, yang berseru kepadamu pada saat ini. Tuhan, kami percaya kesembuhan Engkau berikan, mereka akan kembali pulih dalam sukacita dan melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di sepanjang minggu ini banyak mengalami pergumulan ya Tuhan. Mungkin di dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan anggota keluarga. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya jikalau masalah ekonomi, masalah kebutuhan, Engkau Allah kami yang kaya, yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan, yang sanggup memberikan setiap kelebihan di dalam kekurangan kami. Karena itu, biarlah hati jemaat-Mu pun terus percaya kepadamu, bahwa Engkau Allah yang tetap menolong mereka dan memberikan jalan keluar. Bahkan pakailah kami ya Tuhan, saudara-saudara, jemaat, satu iman mereka yang berada di dekat mereka untuk menolong saudara-saudari kami yang sedang dalam kesulitan, mungkin dari segi ekonomi dan kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa jikalau ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mungkin dalam kehidupan sosial mereka, hubungan di dalam keluarga antara orang tua dengan anak, sesama anak ya Tuhan, bahkan dengan lingkungan sekitar mereka. Tuhan, Engkaulah yang pulihkan
berikan kasih yang semula ya Tuhan, kasih yang Engkau berikan kepada hati mereka, supaya lewat kasih itu ya Bapa, mereka boleh mengasihi orang-orang yang telah melukai hati mereka, dan biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang boleh memimpin setiap hati, supaya semuanya boleh berdamai ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang minggu ini bergumul, mungkin pekerjaan yang sudah sangat lama dinantikan ya Tuhan, tapi belum bisa diperoleh sampai saat ini. Tuhan, biarlah mereka percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan suatu pekerjaan baik ketika mereka Engkau tempatkan di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah dalam masa-masa penantian penggenapan janji-Mu ya Bapa akan pekerjaan yang mereka nantikan, biarlah lewat itu ya Bapa iman mereka bertumbuh dan percaya kepadamu. Bahkan mereka boleh melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan merenda setiap rencana-rencana baik dalam kehidupan mereka, supaya nantinya ketika pekerjaan itu mereka dapatkan, dengan sukacita mereka mengerjakannya dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini bergumul juga tentang pengerjaan tugas akhir dengan kondisi sekarang yang semakin sulit untuk bertemu mungkin dosen pembimbingnya ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan ke dalam hati anak-anak-Mu supaya mereka tetap berjuang dan tidak mudah menyerah ya Bapa, untuk terus memperjuangkan apa yang akan mereka selesaikan nanti di dalam skripsinya. Setiap hambatan-hambatan yang mereka dapati ya Tuhan, Tuhanlah yang menolong, memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan dalam hal sulit apapun, anak-anak-Mu tidak berputus asa, tidak menyerah, tetapi mereka terus bersemangat, mereka terus meminta pertolongan dan kekuatan daripada-Mu, supaya mereka pun nanti sanggup ya Tuhan untuk menyelesaikan studinya dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu, terlebih juga kepada orang tua mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih sekolah, baik itu dari tingkatan paling dasar ya Tuhan sampai ke perguruan tinggi, yang saat ini juga ada yang masih daring ataupun ada yang sudah bertemu tatap muka dengan guru-gurunya. Tuhan, lewat setiap metode pengajaran yang dipakai, Tuhanlah yang turut campur tangan, menolong setiap anak-anak-Mu supaya dalam kondisi mereka menimba ilmu, banyak hal yang mereka mengerti, banyak hal yang mereka pahami lewat semua media ya Tuhan, supaya nantinya itu akan memberikan mereka modal untuk menjadi anak-anak masa depan, generasi penerus dari bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada dalam pekerjaan saat ini. Tuhan, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka dalam pekerjaan. Mungkin ada kesulitan, hubungan dengan atasan, mungkin ada perkara-perkara yang sulit untuk mereka selesaikan di dalam pekerjaan. Tuhanlah yang menolong. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang percaya kepada-Mu menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, terkhususnya dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang berdoa menantikan janji-janji-Mu Tuhan, baik itu menantikan teman hidup maupun menantikan keturunan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang terus memperhatikan anak-anak-Mu. Kami percaya, kami yakin tidak ada satupun yang tidak Engkau perhatikan ya Tuhan. Karena itu biarlah kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang menantikan, baik teman hidup maupun anak ya Bapa, keturunan, ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Dan biarlah hati mereka menjadi kuat ya Tuhan, tidak menjadi lemah, karena setiap janji-Mu pasti Engkau akan tepati ya Tuhan. Biarlah hati anak-anak-Mu pun terus percaya kepada-Mu, dan lewat masa-masa penantian ini, mereka pun tetap mempersiapkan diri mereka untuk menerima apa yang akan menjadi janji-Mu bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi saat ini ya Bapa, masih ada pandemi di negara kami. Namun kami bersyukur ketika makin hari ke sini semakin sedikit kasus yang boleh terjadi ya Tuhan, semakin sedikit yang terpapar COVID-19. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang turut
dalam mengurangi angka penularan COVID-19 ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk masyarakat yang semakin peduli dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan kami bersyukur juga ya Bapak untuk setiap program yang diberikan, yang sedang dijalankan juga oleh pemerintah kami, baik itu vaksinasi juga ya Bapak, dan penyediaan seluruh fasilitas sarana kesehatan yang mendukung supaya penyebaran COVID ini semakin menurun. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapak, dan kami mau berdoa kiranya Tuhanlah yang terus menolong kami, supaya kami taat pada apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan, supaya semakin sedikit lagi penularan COVID-19 ini ya Bapak. Dan jikalau boleh kami memohon, kami boleh kembali lagi pada kondisi normal di mana kami pun bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di dalam sukacita. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran akan penyakit ya Tuhan, tapi kami boleh bertemu dan bersukacita dan memuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini pun terus berjuang memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Tuhanlah yang memberkati, berkati Bapak Jokowi juga setiap jajaran menteri dan setiap pemerintah dari provinsi, baik sampai kepada tingkat rukun tetangga, rukun warga ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan mereka semuanya kebijaksanaan supaya dalam kondisi yang sulit ini mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi setiap rakyat ya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang terus menyertai, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik, Tuhanlah yang mengatur negara kami ini melalui setiap pejabat-pejabat negara ini ya Tuhan. Dan kami percaya negara ini juga Tuhan kasihi dan Tuhan akan menolong untuk melewati setiap masa-masa yang sulit. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Tuhanlah yang memberkati Bapak Pendeta kami supaya boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, dan biarlah firman yang disampaikan menguatkan hati kami, menegur kami, memberikan kami sukacita, dan juga membawa kami untuk semakin lagi mengimani Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening, OVO, dan GoPay yang tertera pada layar. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita nyatakan ucapan syukur kepadanya lewat pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan.
mempersembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman-Nya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya lah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tak tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang memberikan kehidupan. Kita siapkan hati kita lewat pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Su
adalah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, ajaib benar, firman kehidupan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Roma, pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang sering membaca dan mempelajari Alkitab, teks khotbah kita pada hari ini adalah teks yang telah biasa kita dengarkan. Bahkan menjadi ayat-ayat yang begitu terkenal bagi kita pada umumnya. Karena memang teks ini adalah inti dari pengajaran Paulus melalui suratnya kepada jemaat Roma tentang pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan juga Bapak Ibu, menurut catatan yang ada, teks ini adalah merupakan dasar bagi Martin Luther untuk membaharui pandangannya tentang keselamatan. Yang sebelumnya dia pahami, keselamatan itu ialah percaya kepada Kristus dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu sebabnya mengapa dia dalam hidupnya pada abad 16, dia memasuki biara, dia belajar Alkitab, dia melakukan yang baik, tetapi masih merasa hidupnya begitu gersang, merasa berdosa. Lalu ketika dia mempelajari khotbah kita ini, dia tiba kepada sebuah pemahaman yang baru, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah datang dari iman kepada Yesus Kristus. Dan kita ingat bagaimana motto reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther, sola fide, sola gratia,
dan sola scriptura. Dan juga saudara, teks kita ini adalah juga menjadi dasar bagi banyak orang untuk membaharui pandangannya tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang Allah perbuat bagi kita dengan adanya Sang Juru Selamat, yakni Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, ketika Paulus mengungkapkan kesaksian dan pengakuannya bahwa dia tidak merasa malu terhadap Injil. Dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu berarti semestinya pengakuan yang sama adalah milik dari semua orang Kristen. Bahwa setiap orang Kristen dimanapun dan kapanpun, semestinya dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Atau tidak merasa malu terhadap Injil. Istilah Injil yang diterjemahkan dari kata Yunani Euangelion atau bahasa Latin Evangelium yang berarti kabar baik. Kabar baik mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh malu mengakui dan menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Orang Kristen tidak boleh malu menyaksikan Injil dan memberitakan Injil. Orang Kristen harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Orang Kristen harus bangga memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang terkasih, rasa malu terhadap Injil pada ketika itu bisa saja terjadi karena ada penentangan dari masyarakat. Ada penentangan dari orang-orang di sekitar pemberitaan Injil pada ketika itu, seperti pengalaman Paulus. Dia mengalami penentangan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Sehingga dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Bahkan dia bisa dipenjarakan karena Injil. Tentu ini kan bisa saja membuat Paulus malu, kalau dia memang harus malu. Tetapi ternyata tidak malu. Kemudian faktor lain, saudara, yang bisa membuat rasa malu ketika itu adalah cara berpikir yang ada pada waktu itu. Cara berpikir Yahudi dan cara berpikir Yunani. Dalam cara berpikir Yahudi, mereka mengatakan bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, dengan tanda-tanda yang besar, dengan mujizat-mujizat. Sementara cara berpikir Yunani mengatakan Allah bekerja dan dapat diterima ketika itu dikerjakan, dilakukan secara bisa diterima oleh akal manusia, dapat dipahami secara logika. Baru itulah bukti bahwa Allah bekerja. Tetapi dalam kenyataannya, saudara, Injil sebagai kabar baik mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, justru proses pengerjaan itu dilakukan dengan cara dia tersalib. Bukankah salib itu simbol dari kerendahan? Simbol dari kehinaan? Simbol dari ketidakberdayaan? Tentu dengan cara seperti ini bisa saja orang merasa malu terhadap Injil. Tetapi Paulus tidak mau malu. Dia justru memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Jemaat yang terkasih, pada masa kini juga bisa saja rasa malu itu muncul dari perasaan kita yang tidak enak
terhadap kritik orang-orang lain, terhadap iman kita, terhadap kekristenan itu sendiri, yang kadang-kadang menistakan, yang kadang-kadang memojokkan, yang kadang-kadang menghinakan, mungkin lewat media sosial, percakapan-percakapan, ceramah-ceramah, dan apa sebagainya. Mungkin dengan kenyataan ini bisa saja orang merasa malu. Atau orang bisa merasa malu karena pada dasarnya orang Kristen itu sepertinya dikucilkan, tidak diberi peluang, tidak diberi kesempatan. Bisa saja karena ini, saudara, orang bisa merasa malu karena Injil. Tetapi jemaat yang terkasih, sama seperti Paulus dalam khotbah kita, dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Juga dalam arti tidak merasa malu terhadap Injil. Demikianlah semestinya orang Kristen. Karena Tuhan telah mengingatkan kita sebuah peringatan yang luar biasa. Dia mengatakan, barang siapa malu terhadap aku, maka aku juga akan malu kepada dia ketika Anak Manusia datang kedua kali. Markus 8 ayat 38. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan dalam Injil Matius bahwa barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ini sebuah peringatan kepada kita. Bahwa pada dasarnya sebagai orang Kristen tidak ada rasa malu terhadap Injil. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, lalu pertanyaan kita sekarang ialah mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil atau tidak merasa malu terhadap Injil? Berdasarkan khotbah kita hari ini, ada dua alasan mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Alasan yang pertama disebutkan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Apa artinya? Artinya bahwa lewat Injil itu, lewat kabar baik mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu, kepada kita diberitakan bahwa ada Sang Penyelamat kepada kita. Dalam seluruh kehidupan kita ini, dari murka Allah, dari keberdosaan, dari kuasa kematian, dari perkara-perkara kehidupan yang kita alami setiap hari, Tuhan menjadi juru selamat kepada kita. Saudara yang kekasih, tentu kita harus ingat, memang sejak semula Tuhan telah melalui malaikat berfirman kepada kita melalui para gembala bahwa kelahiran Yesus itu menjadi berita sukacita yang besar bagi seluruh bangsa. Karena kelahiran Yesus itu adalah kelahiran dari Sang Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Artinya sejak semula telah ditekankan kepada kita bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat kepada kita semua. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu tidak ada alasan untuk malu
Tidak ada alasan untuk ragu terhadap Kristus, terhadap Injil. Bahkan saudara, kita tidak pantas disebutkan sebagai orang Kristen kalau kita tidak percaya kepada Injil. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, indikator yang terutama untuk menjadi seorang Kristen ialah dia harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya pikir saudara, disinilah keunikan dan perbedaan dari kekristenan dengan agama-agama yang lain. Walaupun dengan keunikan ini, dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mengalami penghujatan. Tetapi di sinilah keunikannya, bahwa kita percaya kepada Sang Juru Selamat itu sendiri, kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keunikannya terletak di dalam penyelamatan, hakikat penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua agama-agama saudara menginginkan umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Semua agama-agama mengajarkan jalan keselamatan bagi umatnya. Mengajarkan bagaimana mencari menjadi selamat bagi umatnya. Ada yang mengajarkan dengan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Ada yang mengajarkan dengan mengosongkan diri. Dan juga ada yang mengajarkan dengan setia kepada tuntutan agama dan upacara keagamaan secermat-cermatnya. Tetapi saudara, di dalam fakta tidak seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan itu. Itu berarti manusia gagal membenarkan dirinya. Manusia gagal menyelamatkan dirinya. Tetapi di dalam kekristenan saudara, di dalam iman Kristiani, tidak hanya Allah menghendaki manusia supaya selamat. Manusia supaya memiliki kasih Tuhan. Tetapi Allah menyediakan jalannya bagi manusia untuk selamat. Yakni dengan mengutus Kristus sebagai juru selamat. Artinya apa? Menurut Bapa yang di sorga, juru selamat yang dari surgalah yang dapat menyelamatkan manusia. Bukan juru selamat buatan manusia. Juru selamat yang dari sorgalah yang dapat membebaskan manusia, yang dapat membaharui manusia di tengah segala kepribadiannya. Karena memang manusia yang berdosa ini digambarkan seperti seorang yang telah tenggelam. Seorang yang telah tenggelam tentu dia membutuhkan seorang penyelam yang dapat mengangkat dia dari dalam air ke permukaan air. Dan penyelam inilah menjadi satu-satunya juru selamat bagi dia. Sama seperti itulah manusia yang telah berdosa ini. Membutuhkan juru selamat yang dapat mengangkat manusia dari keberdosaannya, dari kehinaannya,
dari kedegilannya. Dan juru selamat itulah yakni Kristus. Hanya melalui dialah Bapak Ibu satu-satunya yang dapat menjadikan kita selamat. Hanya melalui dialah, saudara-saudara, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah, dari dosa dan kematian. Hanya dalam dialah yang dapat memenangkan kita, menyelamatkan kita dari segala perkara-perkara kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Sekali lagi, keyakinan yang seperti inilah yang mesti dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kalau memang Injil itu adalah kabar baik mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, maka menurut khotbah kita sikap yang pertama-tama dan terutama kita lakukan adalah sikap percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Karena memang kedua bangsa ini, kedua kebudayaan ini pada ketika itu adalah representasi dari seluruh manusia. Artinya bahwa setiap orang percaya kepada Injil, kepada Kristus, dia menyikapi hidupnya dengan menerima Kristus. Sama seperti gambaran yang barusan saya katakan tadi Bapak Ibu. Seperti orang yang tenggelam, gambaran orang-orang yang telah berdosa, yang ditolong oleh penyelam, diangkat dari dalam air. Tentu saja supaya dia bisa ditolong, supaya bisa dia diangkat, maka sikap yang dia harus lakukan ialah tidak meronta-ronta, tidak berontak. Karena kalau dia meronta-ronta maka sulit bagi penyelam untuk mengangkatnya dari dalam air ke permukaan. Yang dia lakukan dialah menyerahkan dirinya seutuhnya. Maka sama seperti itu sikap kita, sikap percaya itu. Kita tidak boleh meronta-ronta dengan mengagungkan logika kita. Kita tidak boleh meronta-ronta dengan mengagungkan usaha kita, upaya kita menyelamatkan diri kita. Tapi sikap percaya itu ialah sikap yang total berserah kepada Sang Juru Selamat itu sendiri. Berserah kepada Kristus. Kita menerimanya, lalu mengiyakannya dalam batin kita, dalam hati kita. Lalu kita menindaklanjuti dengan berserah kepada Sang Juru Selamat supaya hidup kita dipimpin olehnya. Dan di sanalah kita mengalami penyelamatan yang dari Tuhan. Dalam bahasa sederhananya saudara, kita menerima Injil. Lalu kita hidup di dalam Injil itu sendiri. Lalu kita menampakkan hidup itu dalam perilaku kita, dalam kesaksian kita. Maka di sanalah kita terbukti benar-benar mengalami keselamatan yang dari Injil itu sendiri. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, itulah alasan yang pertama
Mengapa setiap orang Kristen harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Tidak boleh merasa malu terhadap Injil. Alasan yang kedua disebutkan dalam khotbah kita ialah karena dalam Injil nyata kebenaran Allah. Sekali lagi, karena di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa nyata bagaimana Allah menjadikan orang berdosa menjadi orang benar. Dengan cara memperlakukan orang berdosa itu seolah-olah tidak berdosa. Karena Allah melihat orang berdosa itu seperti seorang anak yang harus dikasihi. Yang harus dicintai. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Itulah kebenaran itu yang nyata dalam Injil. Bahwa peralihan orang berdosa menjadi orang benar itu dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan memperlakukan kita seperti seorang anak yang dikasihi dan kita imani, kita terima. Kita percayai. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Akibat daripada tindakan Tuhan yang memperlakukan kita seperti seorang anak yang dikasihi, yang dicintai, supaya kita dijadikan menjadi benar, itu berarti kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Bapa yang di sorga. Yakni hubungan Bapa dengan anak. Hubungan kasih. Hubungan iman. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam hubungan yang seperti itu kita harus sadar sesadar-sadarnya. Bahwa kita ini hidup bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab orang benar hidup karena iman. Artinya apa? Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang telah memiliki hubungan yang baru dengan Bapa di sorga. Maka setiap hari kepada kita diminta untuk tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam iman kepada Kristus. Dan secara terus menerus diminta untuk hidup dalam kekayaan rohani. Bertolak dari iman dan memiliki kepada iman. Hidup dalam kekayaan rohani di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dengan cara seperti itu maka kita bisa mematikan nafsu kedagingan yang cenderung kepada keberdosaan. Maka benarlah hidup orang benar itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Apapun kata orang-orang dunia tentang kita sebagai orang Kristen, tentang iman kita, tentang juru selamat kita, maka kita harus punya sikap yang konsisten dan konsekuen. Bahwa kita tidak pernah merasa malu terhadap Injil. Tidak pernah merasa malu terhadap Kristus yang menyelamatkan kita. Bahkan kita memiliki keyakinan yang kokoh. Karena kita percaya yang dibutuhkan oleh manusia ialah Sang Juru Selamat yang Tuhan sediakan. Sang Juru Selamat yang dari sorga
Itulah yang dapat membaharui kehidupan kita. Bukan juru selamat ciptaan manusia, bukan juru selamat yang dari dunia ini, tetapi sang juru selamat yang dari sorga. Itulah saudara yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Maka kita tidak perlu ragu, rendah diri, merasa malu, karena kita percaya kepada Kristus, karena kita percaya kepada Injil. Apalagi dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Kita telah mengalami bagaimana kekuatan Injil, kekuatan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dalam pengalaman hidup sehari-hari kita alami itu. Dari perkara-perkara yang sulit. Dari keberdosaan kita. Dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tuhan begitu dekat dan siap menolong kita. Tetapi pertanyaan kita dan pergumulan kita selanjutnya ialah, kalau memang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tidak merasa malu terhadap Injil, dan sebaliknya memiliki keyakinan kokoh dalam Injil, maka tugasmu dan tugasku ialah tunjukkanlah gaya hidupmu yang sepadan dengan Injil. Tunjukkanlah gaya hidup kita yang sepadan dengan Injil. Yakni yang siap mengasihi tanpa pamrih. Siap berkorban demi kebaikan orang lain. Siap mengosongkan diri tanpa kehilangan diri. Siap mengampuni tanpa batas. Siap merendahkan hati. Siap berserah total kepada Bapa di tengah segala pergumulan. Saya percaya dengan gaya hidup yang berpadanan dengan Injil, itulah gaya hidup yang boleh membaharui pribadi kita. Membaharui kehidupan bersama dengan orang lain. Membaharui kehidupan dalam relasi-relasi dengan siapapun. Dan itulah bukti Bapak, Ibu, dan saya tidak merasa malu terhadap Injil. Tetapi memiliki keyakinan kokoh di dalam Injil. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman ini, bahwa kita sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh berkomitmen bahwa kita bangga terhadap Injil, bangga terhadap Kristus, dan itu tampak dari gaya hidup kita di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah dengan firman ini kami diingatkan kembali sesuatu yang menentukan di dalam kehidupan kami. Bahwa sebagai seorang Kristen, pertama-tama dan terutama dia harus yakin betul, menerima sungguh-sungguh akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak boleh memiliki rasa malu, ragu, dan rendah diri. Walau apapun kata dunia tentang Injil itu. Walau apapun komentar negatif dari siapapun di dunia ini tentang Injil itu. Tetapi sebagai seorang Kristen yang benar, kami harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalamnya. Dan membuktikannya dalam hidup kami sehari-hari. Bahwa hidup kami juga harus berpadanan dengan Injil itu. Seperti gaya hidup Kristus yang mau mengasihi, mau berkorban, mau mengampuni. Mau merendahkan hati, mau berjuang di dalam kebenaran. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakoni hidup kami
yang berpadanan dengan Injil itu sendiri. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kuatkan kami menjalankan hidup kami setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu, terlebih sesuai dengan Injil yang telah kami terima. Kami serahkan semua jemaat-Mu di tengah kehidupannya, kehidupan berkeluarga, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Biarlah Engkau Bapa yang di sorga menyertai mereka semua, menjaga dan memelihara, menguatkan dan memenangkan di dalam setiap perkara. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Yang kita butuhkan adalah juru selamat yang dari surga, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Injil yang juga mengubah hidup kita semakin serupa, seturut dengan kehendak Kristus. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi, perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus aku terima. Jemaat diundang berdiri. Sejak Yesus aku terima, ada terang dalam hati dan harap penuh. Sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sekarang kudapatkan selamat dan harapan, sejak Yesus aku terima. Tidak bimbang dan hati menjadi tenang, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus aku terima. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Sekarang ku dapatkan selamat dan harapan, sejak Yesus aku terima. Tidak bimbang dan hati menjadi tenang, sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus aku terima. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari mengambil waktu teduh mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan kekuatan bagi kita menjalani 1 minggu ini. Kita bernyanyi jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalannya diterangi oleh firman Tuhan dan Tuhan menjadi penopang dan kekuatan di dalam hidupnya. Kita nyanyikan kembali lagu ini, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergetar. Setangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sampai bertemu kembali pada ibadah live streaming, ibadah Minggu tanggal 7 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.